Bab 002. Aku nggak mau, Wal. Please turunin aku. Waldan menggeleng meraih tangan kanan Nada lalu digenggam erat-erat. Nggak akan. Aku nggak sudi kamu balik ke neraka itu. Seharusnya sejak awal, kamu nikah sama aku aja. Kamu sendiri yang bilang kita nggak bisa bersama sebagai suami istri. Sergah Nada melepaskan genggaman tangan Waldan padanya. Untuk apa kamu peduli sama aku terus? Please turunin aku sekarang. Tidak akan. Turunin. Nada. Sentak Waldan, kehilangan konsentrasi. Sedetik kemudian, kelopak mata Nadia terbuka lebar melihat pagar pembatas jalan di depan sana. Waldan. Srur 3 TTT. Brak. 6. Duluan ya, Za. Chelsea melambaikan tangan kepada rekan terakhirnya yang baru saja dijemput oleh suaminya. Sementara ia tidak menunggu jemputan siapapun. Ia masih duduk di sana, memandangi lapangan kosong di depan. Aku mau pulang ke rumah ibu saja hari ini. Ia bergumam sembari mengetik pesan di layar ponselnya. Namun, belum juga selesai, ponselnya tiba-tiba berdering tanda panggilan masuk. Assalamualaikum, Mas. Maaf saya bukan pemilik ponsel ini. Dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang dibawa ke rumah sakit Pratiwi. Kalau boleh tahu, ini siapanya ya? 7. Istrinya sebentar lagi datang. Saya harus dipergi sekarang. Baik Pak. Terima kasih. Pria tinggi itu memasang kacamata hitam untuk menutupi matanya. Berbalik badan dan menoleh ke arah dua orang yang terbaring di atas berangkar, saling berdampingan. Ya, kebetulan dialah yang menolong pria dan wanita itu. Entah apa yang terbersit di pikirannya, hingga menghembus napas berat, sebelum kembali melanjutkan langkah keluar dari UGD Rumah Sakit Pratiwi. Menghampiri anak buahnya yang sudah menunggu di depan sejak beberapa menit lalu. Gimana? Keluarganya sudah bisa dihubungi? Tadi yang ngangkat istrinya. Lah. Pria berompi hitam bertuliskan reskrim itu mengerit bingung. Dasar bach. Ngan. Kecelakaan sama wanita lain, apa kata istrinya nanti? Berpikir positif saja, mungkin wanita itu, saudaranya. Melepaskan kunci mobil dan langsung ditangkap dengan sigap oleh pria di depannya. Jalan sekarang. Aku nggak bisa lama-lama di Jakarta, harus ketemu Oma sebelum dia mengutukku. Siap, dan dua pria itu beranjak masuk, dan mobil yang mereka tumpangi merayap pelan meninggalkan pelantaran depan rumah sakit. Tepat saat melewati pagar depan, mobil taksi baru saja masuk. Ya, setelah mendapatkan telepon dari orang asing itu, Chelsea langsung ke rumah sakit. Untung saja taksi online pesanannya datang tepat waktu dan kebetulan rumah sakit tersebut sangat dekat dari kantor pengurus pusat Bayangkari. Terima kasih, Pak, ucapnya saat membayar ongkos taksi. Ia berbalik, berjalan cepat masuk ke dalam UGD. Lah menghampiri beberapa orang perawat dan dokter yang sedang bertugas di sana. Permisi, tadi saya mendapat telepon. Katanya suami saya kecelakaan dan dibawa kemari. Istri Pak Waldan, ya. Benar. Bagaimana kondisi suami saya? Silakan ikut saya, Bu. Pasien baru saja dibawa ke ruang perawatan intensif. Tanpa bicara apapun,
Chelsea mengikuti langkah perawat tersebut. Kepanikan belum juga redam dari wajahnya. Ia terus gelisah, dan berpikir apa Waldan kehilangan fokus berkendara karena pertengkaran mereka malam tadi. Namun, persepsinya itu langsung terbantahkan saat sampai di dalam ruang rawat. Langkahnya melambat, tatapannya tertuju pada brankar di mana seorang wanita tengah terbaring tak sadarkan diri dengan peralatan medis yang terpasang di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian, Chelsea mengalihkan perhatiannya kepada sang suami yang juga masih tak sadarkan diri di atas brankar lainnya. Tangannya meremas kuat-kuat tali tas selempang yang ia kenakan. Namun, sejurus kemudian ia buang jauh-jauh pikiran buruknya, mengingat jika wanita itu adalah sepupu suaminya sendiri. 8. Dari kartu identitas yang ditemukan di TKP, wanita ini bernama Nada Harvina. Apa Anda kenal, Bu? Iya, saya kenal. Kalau begitu, tolong hubungi keluarganya ya Bu. Tolong beritahu saya secepatnya, jika pihak keluarga Bu Nada sudah datang. Baik, Sus. Setelah ini, kami akan melakukan pemeriksaan lebih intensif melalui CT scan. Kalau begitu saya keluar dulu. Permisi. Chelsea hanya mengangguk dan membiarkan perawat itu pergi. Langkahnya berlanjut mendekati brankar di mana suaminya terbaring dengan sejumlah luka lebam di beberapa bagian. Tangannya bergerak, mengusap kepala Waldan. Ia merasa bersalah karena terlalu banyak menuntut malam tadi. Tetapi, lagi-lagi takdir seolah tak ingin membiarkan rasa bersalah itu hinggap terlalu lama di benak Chelsea. Semuanya mulai terbuka. Kelopak mata Chelsea membeliak. Menyentuh punggung tangan Waldan sembari berusaha berkomunikasi. Mas, kamu bisa dengar aku. Mas, ayo buka mata. Aku minta maaf karena... Nada, samar-samar terdengar Waldan mulai bersuara. Jangan kembali padanya. Aku mencintaimu. Dek. Tubuh Chelsea membeku. Maniknya terpaku berkaca, hingga akhirnya cairan bening itu lolos begitu saja dari sudut mata. Tangannya kembali ia tarik mundur, berpegang erat pada tepi brankar. Perlahan, ia kembali menoleh memandangi Nada di sisi kiri ruangan. Selama ini, Chelsea cukup banyak mendengar cerita kedekatan suaminya dengan Nada sejak kecil sampai sekarang. Lah pikir, kedekatan itu hanya sebatas rasa persaudaraan. Namun, ternyata ada cinta yang terbangun di hati Waldan dan tak bisa tergantikan oleh wanita manapun. Nada. Nada. Waldan tak henti-hentinya mengigau. Dan kata-kata itu seperti belati yang menyayat-nyayat hati Chelsea. Ia sadar perasaan Waldan tidak dangkal, mengingat Nada sudah punya suami dan anak, tapi Waldan masih cinta dan sepeduli itu. Apa karena ini, Mas Waldan selalu menghindariku? Chelsea dan bergumam sendirian. Berusaha mengumpulkan potongan demi potongan momen yang ia lalui selama 6 bulan belakangan ini. Saat tak ia dapati jawaban atas semua rasa sakitnya, Chelsea memilih keluar dari ruang perawatan tersebut. Berusaha menenangkan diri, lalu menelpon keluarga untuk memberitahu tentang kecelakaan yang menimpa Waldan dan Nada. Telat, Oma sudah nggak nafsu makan. Dilemparnya serbet di atas pangkuan, hingga teronggok di lantai ruang makan mewah bernuansa klasik. La menoleh kepada cucunya, memasang ekspresi pilu yang sengaja dilebih-lebihkan.
Arman, kamu gak sayang ya, sama Oma? Ia menghembus napas panjang, kemudian menundukkan kepala. Arman Firdaus, 28 tahun, seorang perwira polisi berpangkat AKP dan menjabat sebagai Kepala Kasat Reskrim. Karir yang melejit di usia muda, tak sejalan dengan kehidupan pribadinya yang berantakan sejak kecil. 9. Ayah ibunya telah tiada sejak lama. Sekarang yang ia punya hanya omanya seorang. Meski yatim piatu sejak kecil, Arman berasal dari keluarga berada, bisnis keluarganya sangat dikenal di mana-mana. Namun, ia memilih menjadi abdi negara, karena terinspirasi dari sosok mendiang kakeknya yang merupakan Komjen Komisaris Jenderal Polisi, terbaik di pada masanya. Lebih milih main detektif-detektifan di luar sana. Lanjutnya, nggak mikirin keluarga. Nggak nurut. Anggap sepele aja terus. Seharusnya, Oma yang pergi duluan, bukan ayah ibu kamu. Oma. Arman mengenapkan kepalanya, masih dengan posisi bersimpuh di depan sofa tempat wanita sepuh itu duduk. Maaf, saya berusaha tepat waktu. Tapi, tadi ada kecelakaan lalu lintas, saya membantu, memberikan pertolongan dan... Ucapannya menggantung saat Oma memalingkan wajahnya. Acuh. Maaf. Tertunduk sebentar, kemudian kembali berusaha merayu. Sekarang, Oma maunya saya gimana? Insya Allah, saya ikuti semua. Oma tetap geming. La pun menoleh menatap suster yang sedang berdiri di pojok ruangan. Namun, wanita parubaya di sudut ruangan itu hanya mengangkat bahunya, bingung. Apapun, tanpa terkecuali. Termaksud menikah, lanjutnya lagi, dan berhasil membuat Oma menoleh menatapnya sambil tersenyum. Beneran? Iya. Oma cariin aja. Arman meraih, dan menggenggam erat tangan neneknya. Tapi jangan ngomong tentang kematian. Please, jangan. Helaan napas Oma terdengar lirih, saat mengusap lembut pucuk kepala cucunya. Janji ya, nggak boleh bohong. Insya Allah. Bulan depan aku pulang, Oma atur saja. Nggak punya kriteria khusus gitu, dokter, model atau anak pengusaha mungkin. Arman menggeleng. Yang penting masih bernapas dan masih nginjak bumi. Jangan yang punggungnya bolong. Walah, hantu kali mas, sahut suster di belakang sambil terkekeh. Kamu ini. Oma menepuk pundak sang cucu dan pada akhirnya bisa tertawa lagi. Kalau begitu, Oma tunggu. Ingat, tidak boleh telat. Sehari pun, kamu tidak boleh telat datang ngadep Oma. Insya Allah. Diraihnya mangkuk bubur di atas meja makan. Sekarang Oma makan lagi. Setelah ini, aku harus ke bandara. Besok ada pertemuan dengan Kapolres. Di sudut ruangan yang lain, Herman anak buah Arman, memandangi komandannya itu sambil tertawa tanpa suara. Di lapangan kayak maung, di depan neneknya kayak kucing kecil. Ternyata ini kelemahan komandan, gumamnya, lirih. Keesokan harinya. Waktu semakin terkikis, seiring matahari yang terbenam di ufuk barat. Chelsea baru saja kembali ke rumah sakit, setelah sempat pulang ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan lain selama perawatan. 10. Sesampainya di ruang rawat,
ia tidak mendapati Waldan di atas berangkar, tiang infusnya pun tidak ada. Di toilet juga tidak ada. Namun, ia tidak panik sama sekali. Ia seolah sudah tahu di mana laki-laki itu berada. Ia memutar langkah, berjalan ke ruangan sebelah, di mana Nada dipindahkan oleh pihak keluarga agar lebih nyaman dan tidak sempit. Perlahan, ia membuka pintu ruangan itu sedikit. Jari-jari tangan kanannya mencengkram erat handle pintu, hingga buku-buku tangannya memutih. Bagaimana tidak, dari sana, Chelsea bisa melihat suaminya sedang mengusap lembut kepala Nada, dan mencium punggung tangannya. Loh, Chelsea, kok di sini? Sontak Chelsea kembali menutup pintu ruangan itu, dan berbalik badan melihat Mama Nada. Ah, saya nyariin Mas Waldan, ternyata dia lagi jenguk Kak Nada, Tante. Oh, maklumi aja ya, Waldan dan Nada itu sudah seperti saudara kandung. Mereka sangat dekat. Sampai sekarang pun begitu. Ayo masuk, Sa. Chelsea masih mematung di sana, memikirkan banyak hal mengenai kedekatan suaminya dan Nada. Meski sepupu, pantaskah seorang laki-laki yang sudah beristri memperhatinkan sepupunya sampai tangan seperti yang ia lihat tadi? Chelsea paksakan dirinya masuk ke dalam. Tante tenang saja. Saya yang akan menjaga anak Nada, ucap Waldan dengan entengnya. Karena, ia merasa luka di tubuhnya lumayan ringan. Tidak seperti Nada yang harus menjalani operasi karena tulang kakinya retak. Saya yang akan nemenin dan ngerawat dia, lanjut Waldan. Mendengar ucapan suaminya, membuat Chelsea semakin muak. Waktu untuknya saja tidak pernah ada, tapi untuk Nada selalu bisa. Yakin, Wal? Kamu bisa antar jemput Bonnie sekolah? Insya Allah. Waldan menoleh menatap Chelsea. Lagian ada Chelsea juga. Dia bisa ngurus Bonnie. Maaf saya tidak bersedia, sela Chelsea memotong ucapan suaminya. Ia menatap pria itu, sembari berusaha menahan sesak di dadanya. Saya tidak bisa. Chelsea kamu ngomong apa sih? Waldan melototi istrinya, geram. Untuk aku tidak pernah ada. Untuk aku tidak pernah bisa. Tapi kenapa orang lain bisa? Nada, bukan orang lain. Sentak Waldan. Aku juga bukan orang lain. Suara Chelsea bergetar. Sebelum semakin kehilangan kendali, Chelsea berbalik pergi meninggalkan ruangan tersebut. Wal, istri kamu kenapa gitu? Tanya Mama Nada, bingung. Iya, Wal, Chelsea kenapa marah-marah? Sambung Nada, terdengar lemah. Saya susul sebentar. Waldan memegang dan menarik tiang infusnya keluar dari ruangan tersebut. Langkahnya terseok-seok karena luka di bagian lututnya tapi, sebisa mungkin, ia berjalan cepat menyusul Chelsea. Kamu tadi ngomong apa sih? Tanyanya kepada Chelsea, sesaat setelah mereka masuk ke dalam ruang rawat. Untuknya di Mbak Nia dan Suri sudah pulang karena harus jagain ibu. Kamu nggak malu ngomong gitu di depan tanteku. Harusnya kamu lebih sabar. 11. Sabar? Ya. Chelsea menoleh, wajahnya sudah basah, bersimbah air mata. Sabar dari sisi mana lagi? Jadi kamu minta aku mengabaikan keluargaku yang lagi sakit.
Siapa yang minta kamu mengabaikan keluargamu, Mas? Setidaknya, kamu tahu batasan. Kamu udah dewasa, apa pantas perhatian seperti itu sama sepupumu yang sudah punya suami? Suaminya, tidak bertanggung jawab, sahut Waldan, berupaya memberi pengertian. Mas Yoga itu sudah menyiksa nada. Dia bukan suami yang baik.